Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Hasanah Siregar, NIM 2336079. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video jawaban untuk memenuhi tugas UAS. Baiklah, jawaban yang pertama yaitu pengertian audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer atau informasi di organisasi dapat mengamankan aset, menjaga integritas data, mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya secara efisien. Adapun fungsi audit sistem informasi, yang pertama yaitu menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang berjalan. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar, dan kebijakan internal. Yang ketiga, mengidentifikasi kerentanan keamanan dan risiko operasional IT. Peran auditor dalam pengembangan sistem audit, yaitu auditor berperan sebagai penasihat independen atau independent advisor yang memastikan bahwa pengendalian internal dan jalur audit telah dirancang dan diintegrasikan ke dalam sistem sejak tahap awal pengembangan, bukan sekedar diperiksa setelah sistem selesai dibuat. Adapun pengendalian audit sistem informasi itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu pengendalian umum atau general controls, yaitu pengendalian yang berdampak pada seluruh aktivitas IT organisasi seperti manajemen keamanan fisik atau logis, manajemen perubahan, dan rencana pemulihan bencana. Selanjutnya yaitu pengendalian aplikasi atau application controls, yaitu pengendalian spesifik pada aplikasi tertentu untuk memastikan data yang diproses valid, lengkap, dan akurat. Contohnya yaitu validasi input data, kontrol pemrosesan, dan rekonsiliasi output. Risiko dalam auditing, yaitu inherent risk atau risiko bawaan. Risiko terjadi salah saji materi atau kegagalan sistem sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, control risk atau risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa pengendalian internal yang ada gagal mencegah atau mendeteksi kegagalan atau salah saji tersebut secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu detection risk atau risiko deteksi, yaitu risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor gagal mendeteksi adanya kegagalan atau salah saji yang ada. Adalah jawaban yang kedua yaitu tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi. Yang pertama yaitu diskusi temuan awal atau exit interview, yaitu auditor mendiskusikan draft temuan dengan pihak auditi untuk mengonfirmasi fakta dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua yaitu penyusunan draft laporan, yaitu auditor menyusun dokumen laporan formal yang mencakup 5 komponen utama, yaitu condition, kriteria, cause atau efek, dan recommendation. Yang ketiga yaitu tanggapan manajemen, yaitu manajemen auditi memberikan tanggapan resmi berupa persetujuan atau sanggahan dan rencana aksi nyata beserta target waktu penyelesaian. Yang keempat yaitu penerbitan laporan akhir. Laporan resmi ditandatangani dan didistribusikan kepada pemangku kepentingan utama seperti direksi dan komite audit. Selanjutnya yang kelima, tindak lanjut, yaitu auditor memantau dan memverifikasi implementasi rekomendasi yang telah disepakati pada periode berikutnya. Hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi, yaitu keamanan informasi bertugas untuk merancang, menerapkan, dan mengoperasikan kebijakan serta kontrol teknis guna melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data organisasi. Sementara itu, audit sistem informasi berfungsi sebagai pihak ketiga yang independen untuk mengevaluasi, menguji, dan memastikan apakah kontrol keamanan informasi tersebut benar-benar berfungsi dengan efektif sesuai standar. Misalnya ISO 27001. Ringkasnya, keamanan informasi adalah pelaksana kontrol, sedangkan audit sistem informasi adalah penguji efektivitas kontrol tersebut. Jawaban yang ketiga yaitu apa faktor-faktor yang mencegah risiko terrealisasi. Meskipun sistem diidentifikasi memiliki risiko tinggi, insiden bisa saja tidak terjadi selama bertahun-tahun karena faktor berikut. Yang pertama yaitu adanya compensating controls, yaitu terhadap kontrol manual alternatif atau prosedur sekunder yang tidak terdokumentasi dengan baik tapi efektif menahan dampak risiko. Yang kedua yaitu rendahnya ancaman aktif atau low threat likelihood, yaitu kerentanan teknis memang ada, namun belum ada aktor ancaman atau seperti peretas yang menargetkan atau mengeksploitasi celah spesifik tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi personal, yaitu karyawan atau tim IT memiliki kewaspadaan tinggi secara personal sehingga mampu menangani kelemahan secara sistem secara manual sebelum menjadi insiden. Yang terakhir yaitu faktor keberuntungan atau pure luck, yaitu belum terjadi pemicu eksternal atau kondisi lingkungan yang dapat mengaktifkan risiko tersebut. Pengaruh terhadap penilaian risiko.
Hal ini dapat memicu bias optimisme di dalam organisasi. Manajemen mungkin merasa sistem mereka aman-aman saja karena tidak ada rekam jejak insiden atau histori kosong. Bagi auditor, hal ini harus disikapi secara objektif. Penilaian risiko tidak boleh diturunkan hanya karena belum terjadi insiden. Risiko tetap dinilai tinggi berdasarkan potensi dampak dan kerentanan yang nyata, bukan hanya berdasarkan frekuensi masa lalu. Baiklah, jawaban yang keempat yaitu tindakan auditor untuk membantu organisasi berkembang. Selain melaporkan temuan, auditor harus yang pertama yaitu harus memberikan rekomendasi yang bersifat solutif, realistis, berfokus pada akar masalah atau root cause dan memperhitungkan efisiensi biaya. Yang kedua yaitu harus berbagi pengetahuan mengenai praktik terbaik industri atau kerangka kerja standar yang relevan untuk peningkatan proses bisnis. Yang ketiga yaitu harus membantu manajemen memahami paparan risiko secara bisnis sehingga manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih aman di masa depan. Hal yang dapat dilakukan auditor untuk mengurangi risiko yang pertama yaitu melakukan perencanaan audit secara matang dan melakukan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis auditi. Yang kedua, menerapkan skeptisisme profesional yang kuat tidak langsung menerima begitu saja pernyataan auditi tanpa bukti pendukung yang valid. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi teknis tim auditor melalui pelatihan berkala sesuai perkembangan teknologi terbaru. Yang keempat, yaitu memperluas ukuran sampel, pengujian atau menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk menganalisis populasi data secara menyeluruh. Jawaban yang kelima yaitu 10 kendala yang sering ditemukan dalam prosedur audit internal beserta solusi mengatasinya. Yang pertama, kendala pertama yaitu sikap tidak kooperatif atau defensif dari auditi yang menganggap audit sebagai ajang mencari kesalahan. Cara mengatasinya dengan melakukan edukasi di awal bahwa audit bertujuan untuk perbaikan proses bisnis, bukan mencari kesalahan personal. Kendala kedua yaitu keterbatasan waktu dan anggaran untuk memeriksa seluruh ruang lingkup sistem. Cara mengatasinya itu dengan menerapkan pendekatan audit berbasis risiko, yaitu memprioritaskan area yang memiliki risiko tertinggi. Kendala ketiga yaitu dokumentasi sistem yang tidak lengkap atau sudah kedaluarsa. Cara mengatasinya itu dengan melakukan teknis wawancara mendalam, observasi lapangan, serta prosedur uji telusur untuk memverifikasi proses aktual. Kendala keempat yaitu keterlambatan penyediaan data atau dokumen oleh pihak auditi sehingga menghambat jadwal. Cara mengatasinya itu membuat kesepakatan tertulis mengenai batas waktu penyampaian dokumen atau SLA di awal penugasan yang didukung oleh manajemen puncak. Kendala yang kelima yaitu kurangnya kompetensi di teknis auditor terhadap teknologi baru yang diterapkan perusahaan, misalnya cloud AI. Cara mengatasinya mengikuti pelatihan atau sertifikasi berkala atau menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal. Kendala yang keenam yaitu intervensi dari manajemen senior yang meminta temuan tertentu untuk dihapus atau diperlunak. Cara mengatasinya itu dengan menjaga independensi dengan memiliki jalur pelaporan langsung secara fungsional kepada komite audit atau komisaris, bukan kepada manajemen eksekutif. Kendala ketujuh yaitu sistem informasi yang terlalu kompleks dan terintegrasi sehingga sulit diaudit secara manual. Cara mengatasinya dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau perangkat lunak analisis data khusus audit atau audit software. Kendala kedelapan yaitu perubahan regulasi atau standar industri yang dinamis membuat panduan audit cepat usang. Cara mengatasinya itu dengan melakukan pembaruan piagam audit dan program kerja audit secara berkala mengikuti regulasi terbaru yang berlaku. Kendala ke-9 yaitu resistensi dari auditi terhadap rekomendasi yang diberikan karena dianggap sulit dijalankan. Cara mengatasinya yaitu dengan melibatkan auditi dalam menyusun rencana aksi perbaikan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih realistis dan dapat diterapkan. Kendala ke-10 yaitu kurangnya komitmen manajemen untuk menindaklanjuti temuan audit dari periode sebelumnya. Cara mengatasinya itu dengan memasukkan status tindak lanjut temuan audit ke dalam indikator kinerja utama manajemen operasional sehingga mereka terpacu menyelesaikannya. Sekian dari penyampaian saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.